Hello gang, good morning good people. Welcome back again to my channel. Sekarang kita bicara lagi tentang sales ya. Hari ini waktunya kita bicara tentang selling, sales, dan penjualan. Nah, mungkin kalau kita melihat dalam kondisi sekarang penjualan di era krisis seperti ini, COVID-19, sangat sulit kita melihat peningkatan omset. Semua klien-klien saya, klien-klien Asian Coach para Coaching, bahkan Asian Coach dunia, kalau Anda mengikuti Brad Sugar punya vlog, you should. It's very important to understand bagaimana dunia berpikir di dunia di luar Indonesia sehingga Anda tidak merasa alone dan sendirian. Now, you should follow Brad Sugar ya. Saya akan taruh di sini ya. Dia punya Instagram. You should follow. Anda seharusnya mengikuti Brad Sugar punya Instagram. So, the point adalah ketika saya melihat sales dan selling, penjualan dan drop, saya ingat bahwa penjualan, saya mengingatkan kepada klien saya, terutama klien kami, bahwa penjualan itu proses yang dimulai dengan yang namanya building rapport. Proses yang dimulai dengan namanya building rapport. So, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu rapport, rapport itu adalah jembatan di mana Anda menghubungkan Anda sebagai sales dengan konsumen Anda, prospek Anda, dengan siapapun juga. Basically adalah konsumen Anda. Ya, dalam kondisi seperti ini mungkin kita tidak bisa melakukan fisik secara face to face untuk ketemu dengan konsumen Anda. Anda bisa menggunakan telepon, menggunakan vlog, menggunakan video seperti ini, seperti yang saya lakukan. Tapi poin saya adalah tetap harus melakukan rapport. Building rapport adalah membangun jembatan secara emosional tentunya, bukan jembatan secara fisik. Nah, ada satu hal yang mengganggu saya sekali dalam kondisi membangun jembatan ini, karena secara konsep building rapport seharusnya itu menimbulkan kesan positif, bukan kesan negatif. Tapi problemnya adalah kebanyakan perusahaan, terutama yang perusahaan-perusahaan gede-gede ya. Dan ini by the way, kalau ada perusahaan gede yang perusahaan yang sudah mulai profesional, sudah corporate yang melihat vlog saya, this is a good reminder for you. Ini adalah sebuah pengingat kepada Anda yang baik bahwa semakin profesional, semakin corporate, semakin struktural perusahaannya, kadang-kadang melupakan hal yang fundamental, yaitu rapport atau jembatan emosional. Itu biasanya dibangun untuk menimbulkan kesan positif ya, bukan negatif. Apa maksud saya dengan menimbulkan kesan negatif? Kalau Anda tahu berapa kali saya memberikan sebuah statement secara langsung melalui vlog maupun secara seminar, kalau Anda pernah datang ke acara seminar saya beberapa bulan yang lalu, saya mengatakan bahwa saya sendiri sudah capek untuk mendapatkan telepon customer service survei yang menanyakan bagaimana pendapat saya tentang pelayanan mereka, bagaimana mereka bisa meningkatkan performa dan segala macam. Secara prinsip saya setuju, bahkan saya menyarankan untuk setiap perusahaan melakukan customer service survey. But the problem adalah cara mereka melakukan itu terlalu lip service. Terlalu lip service. This is the point di mana Anda ketika membangun hubungan dengan konsumen end up atau berakhir menjadi negatif feeling. Ya, saya nggak tahu apakah cuma saya yang aneh, tapi I hope I'm not the only one. Apakah Anda merasa capek sekali nggak diteleponi oleh customer service, disuruh pencet 5, disuruh pencet whatever, bintang 5, segala macam. At first mungkin itu sesuatu yang menarik dan menyenangkan, tapi in the long run it is getting tiresome. Ini menjadi sangat membosankan dan tidak ada faedahnya untuk saya. Selain sopan santun tentunya ya. Kalau Anda mau sopan santun dengan salesnya, Anda sebagai konsumen, kita sebagai konsumen, Anda sopan santun, mungkin you do it. But in the long run this is useless. Nah, apa hubungannya dengan kondisi krisis seperti ini, Coach? Anda punya customer service. Kalaupun Anda tidak punya, this is the time ketika dalam kondisi seperti ini, Anda merubah konsep Anda yang sangat struktural, sangat skriptual, sangat terlalu formal menjadi kembali ke dasar di mana kita menggunakan customer service sebagai building rapport atau membangun jembatan emosional. Banyak orang bilang sama saya, Coach, anak buah saya sekarang harus saya tanda kutip rumahkan atau saya kurangkan. Well, that's a good point. Kok bisa good point bagaimana? You punya customer service gak yang ngurusin telepon-telepon? Yes, punya. Kalau gitu minta sales Anda yang sekarang toh anyway penjualannya nggak terlalu bisa di transaksionalnya nggak banyak, tetap harus jualan ya, jangan lupa ya, tetap harus jualan. Kita keep on selling, tapi transaksionalnya nggak bisa sebanyak dulu. Toh juga ada waktu lebih. Gunakan waktu sales itu untuk menjadi customer service. Ya, customer service-nya mungkin bisa difungsikan untuk fungsi lain atau sementara dirumahkan. Ini saya tidak menganjurkan Anda untuk merumahkan customer service Anda. But the point adalah the best position untuk melakukan customer service sekarang harusnya dihandle oleh sales, bukan oleh administrasi. Kenapa? Karena justru ini saatnya Anda mengenalkan diri Anda sebagai sales untuk
layani konsumen Anda, sehingga rapport terbentuk, sehingga Anda dikenal. Ada sebuah kalimat bagus dari Seth Godin ya. Seth Godin ini rajanya marketing, salah satu raja marketing yang pintar sekali ya dalam hal marketing. Dia mengatakan, don't use your customer to solve your business problem. Jangan menggunakan customer Anda untuk memecahkan problem bisnis Anda. Jangan menggunakan customer Anda untuk memecahkan masalah bisnis Anda. Instead, use your business to solve your customer's problem. Tapi, gunakan bisnis Anda untuk menyelesaikan masalah konsumen Anda. Dan the point very good. Poinnya sangat kena sekali. Gunakan waktu Anda untuk memecahkan, gunakan resource Anda, gunakan infrastruktur bisnis Anda untuk memecahkan konsumen, terutama dalam kondisi seperti ini. Ya. Nah, bagaimana caranya? So, here's the thing ya. Saya tidak minta Anda untuk melakukan sesuatu yang sulit. Bahkan menurut saya this is very simple. This is very human to human. Minta sales Anda untuk menjadi customer service, memposisikan diri sebagai customer service, tapi juga sebagai sales. Katakan, "Hai, saya John, saya sales." Kemudian Anda survei. Jadi tetap survei ke customer service Anda. Anda telepon tentunya. Telepon, "Hai, saya John, saya dari perusahaan ABC," atau "Saya Wati dari perusahaan DEF. Saya ingin minta waktu 1 menit. That's it, only 1 minute. Untuk menanyakan 1-2 hal saja. Only 2 things. Nggak lebih, nggak kurang. Right? So, oke, pertama kali Anda katakan, "Hai John, saya dari perusahaan ABC." Kemudian Anda tanya yang pertama. Perhatikan, ini catat kalau perlu ya. Saya juga tulis di teks ya. Anda catat kalau perlu, Anda gunakan ya. Bagaimana pengalaman Anda dari belanja barusan? Bagaimana experience pengalaman Anda dari belanja barusan? Nah, sekarang Anda kasih pilihan. A, menyenangkan sekali. B, biasa saja. C, tidak menyenangkan atau di bawah ekspektasi. Saya ulangi lagi ya, bagaimana pengalaman Anda belanja? "Hai Pak Rudi," atau Pak siapapun juga yang Anda bisa, atau Anda tidak perlu sebut namanya. "Hai, nama saya John dari perusahaan ABC. Anda adalah customer kami. Barusan saya melihat Anda baru transaksi. Kemudian saya tanyakan kepada Anda, boleh saya minta pertanyaan 1 menit saja?" Dia bilang, "Oh, oke, ya." Kemudian dia bilang, "Oke, 1. Bagaimana pengalaman Anda belanja dengan kita?" A, menyenangkan sekali. B, biasa saja. C, di bawah standar atau di bawah harapan. Nah, kenapa saya taruh kata-kata biasa saja? Karena kita orang Indonesia biasanya sungkan, sehingga kalaupun jelek dikatakan biasa saja. Ya, I'm not saying kita harus membuat ini menjadi konsumen kita harus dicecar dengan pertanyaan. Justru saya tidak suka. Anda buat dia untuk merasa rileks dong. Ya, kalau dia jawab menyenangkan sekali, nah kita masuk pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua depending on, tergantung dari pertanyaan pertama jawabannya bagaimana. Anda masuk pertanyaan yang kedua. Oke, kalau jawabannya adalah menyenangkan sekali, ya bilang, "Wah, I'm happy for you. Saya John, saya seorang sales di sini. Saya senang sekali mendengar kabar berita ini. Kalau boleh saya tahu menyenangkan dalam hal apa dan bagaimana kita bisa mempertahankan." Oke, that's a good point. Kalau itu yang terjadi, congratulations, good job, keep it up, ya. Tapi poin saya adalah kebanyakan yang kedua jawabannya, atau sesekali yang ketiga. Yang kedua itu adalah yang jawabannya biasa saja, atau yang ketiga adalah di bawah standar. Either case, pertanyaan kedua, kalau jawaban yang pertama adalah biasa saja atau di bawah standar, Anda mesti tanyakan, oke, apa yang bisa kita lakukan lebih baik? Nah, sekali lagi, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak mau menyakiti perasaan yang lain, biasanya jawabannya ngambang konsumen itu. Siapkan beberapa alternatif. Misalkan Anda bisa bilang, bagaimana saya bisa memperbaikinya? Ya, apakah dipercepat pelayanannya? Apakah Anda diberikan jalur khusus? Apakah A, B, C, D, E? You siapkan jawaban beberapa alternatif. Jangan terlalu rumit. Make it simple. Mereka akan terpancing dengan diri bilang, "Oh enggak kok, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah karena waktu itu saya terburu-buru, pelayanannya agak lama." Oke. Thank you. Boleh saya tahu pelayanan apa yang lama? That's it. Anda bisa kembangkan seterusnya. Tapi poin saya, pertanyaan cuma 2 kok prinsipnya. Bagaimana experience Anda dengan 3 alternatif, menyenangkan, biasa, di bawah standar. Dan yang kedua, tergantung jawaban yang pertama, Anda mulai fokus ke yang kedua. Nah, kemudian Anda tutup dengan sebuah statement yang
menarik sekali. Ini yang buat saya minta Anda lakukan ketika Anda melihat vlog ini ya. Anda lakukan ini. Anda tanyakan, oke, bagaimana saya bisa menjawab atau memberikan solusi kepada Bapak? Apakah kami ingin telepon lagi, atau melalui WA, atau melalui teks, atau melalui bagaimana? Intinya adalah follow up. See, the point adalah kebanyakan survei tidak berakhir dengan follow up ke si pemberi informasi. Kebanyakan survei tidak memberikan solusi kepada pemberi informasi, tapi digantung saja. This is really bad, so you have to do this. Anda mesti memberikan solusi, Anda mesti memberikan follow up. Nah, apa yang terjadi ketika berikutnya ada telepon? Maka Anda sudah membentuk rapport. Ya, hai John, hai Pak, saya John lagi kemarin telepon. Ini saya sudah dapat solusi. Berikutnya akan kita lakukan seperti ini. Memang kita tidak bisa memutar waktu kembali dan memecahkan masalah yang sudah lewat, sudah terjadi. Mungkin konsumennya terlanjur kecewa pada saat itu, tapi pada hari ini dia akan bilang, oh sudah ada solusi yang berikutnya seperti ini. Nah, kalau Anda memiliki budget sedikit, Anda bisa memberikan buah mata, buah tangan, tanda mata. Jadi Anda bisa memberikan buah tangan, tanda mata untuk say thank you untuk masukannya. Mungkin nggak bisa memecahkan masalah mereka, tapi memberikan sedikit thank you. Nah, at the end ini akan menjadi sesuatu yang wonderful. Tidak semuanya konsumen akan merespon dengan positif, tapi most of them akan melakukan respon dengan positif. Dan beberapa kali kalau Anda lakukan dengan WA, video seperti yang direkam dan Anda send melalui WA, ya jangan besar-besar filenya ya. Ada mungkin cuma 1 menit, 2 menit saying, hai, ini saya John, ini saya yang kemarin telepon Bapak atau Bapak telepon Ibu. Berikut adalah poin yang sudah saya lakukan untuk Bapak dan Ibu. Dan Anda rekam seperti yang saya lakukan sekarang and send to their WhatsApp. That would be amazing. Nah, itu namanya sales yang jempolan. Itu sales yang pintar membangun rapport. Oke, so apa yang Anda bisa lakukan sekarang? Jika Anda punya customer service, minta sales Anda untuk berlaku sebagai customer service. Jika Anda belum punya customer service, minta sales Anda untuk menyediakan waktu untuk call you punya customer one by one sebisa mungkin sesuai dengan budget dan alokasi waktu Anda. Oke, that's it guys. Semoga ini berguna. Again, stay safe and stay healthy. I see you tomorrow. Bye bye. Boom.